Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang azan. Pertemuan lalu sudah kita bahas tentang masalah azan. Kemudian Imam Nawawi menambahkan satu bab khusus tentang doa ketika kita mendengar azan. Nah, ini satu pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW yang selayaknya kita amalkan. Artinya ketika ada orang azan, kita gak perlu ngobrol. Kita harus jawab tuh panggilan azan. Kadang-kadang kita serba salah. Kita lagi mau jawab, ada yang datang ngobrol. Nah, ini mumpung pas bab azan ini, nah, mulai sekarang kita sudah dengar nih hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ajarkan langsung. Nabi katakan kalau mendengar muazin azan, maka ucapkanlah kalimat yang sama yang disampaikan oleh muazin. Nanti sampai di hayyalus shalah, hayyalul falah itu kan ganti la haula wala quwata illa billah. Setelah itu semuanya sama. Itu Nabi yang perintahkan langsung. Jadi di waktu sesaat azan itu jangan digunakan untuk ngobrol, tapi kita jawab itu panggilan azan. Ya, mulai sekarang. Maka pahala yang kita dapat ketika muadzin melantunkan azan, kemudian kita mengikuti daripada ucapan muadzin, dan kita sudah paham itu caranya kan. Di sini memang dibahas panjang lebar, tapi saya rasa sudah sering kita praktek, jadi tidak perlu terlalu panjang membahas itu. Palingan di sholat subuh saja diganti itu. As-sholatu khairul minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu diganti bagian itu. Itu hayyalus shalah, hayyalul falah diganti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain daripada itu, Nabi katakan kita ikutin azannya muadzin. Allahu Akbar. Ketika kita mendengar, setelah itu kita ucapkan lagi Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyuan, min qalbi, bersumber dari hatinya, dakhalal jannah. Maka kalimat-kalimat azan itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ulama melarang kita ketika lagi azan itu kita sibuk dengan yang lain. Di saat azan hanya diperintahkan kita menjawab azan, tidak yang lain. Bahkan dikatakan baca Al-Quran diberhenti dulu sesaat untuk menjawab panggilan azan. Nanti sudah selesai baru lanjut lagi. Karena fadilah menjawab panggilan azan itu waktunya hanya sesaat. Kapan waktunya? Waktu paling afdal adalah di saat muadzin azan. Keluar daripada itu, waktu fadilahnya sudah hilang. Itu pun dianjurkan oleh para ulama seandainya kita lagi di kamar mandi misalnya, atau dalam WC, otomatis kan tidak boleh kita jawab. Nanti sudah keluar dari WC, dari kamar mandi, dan memang kalau azan sudah selesai, kita masih dituntut sunnah untuk menjawab panggilan azan. Artinya saking pentingnya, sehingga Nabi Muhammad SAW tekankan masalah tersebut, dan para fuqaha juga menganjurkan hal tersebut. Nah, selesai daripada kita menjawab panggilan azan, ada waktu mustajab yang kadang-kadang kita lupa. Ada namanya waktu mustajab. Waktu mustajab. Waktu-waktu tertentu yang Allah berikan penerimaan doa tanpa ditolak. Di antara waktu mustajab yang sering kita alami itu di antara azan dan iqamah. Selesai muadzin melantunkan azan, waktu tersebut sampai masuk nanti iqamatus shalah, itu adalah waktu yang mustajab. Sehingga Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitabnya Fadailul Awqat memasukkan di antara waktu-waktu mustajab adalah waktu antara azan dan iqamah.
Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang berada di antara waktu azan dan iqamah, kata Nabi. Allah tidak pernah menolak doa yang kita panjatkan di antara waktu azan dan iqamah. Oleh sebab itu, selesai daripada azan, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk banyak berdoa. Di antara doa yang sering kita baca, ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa ketika mendengar selesai azan. Siapa yang membaca doa ketika dia mendengar dan mengikuti azannya muazin, selesai daripada azan dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqama mahmud alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Nabi katakan, siapa yang membaca doa tersebut selesai daripada azan, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athhu maqama mahmud alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati. Wajib baginya syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi habis azan baca doa tersebut. Nah, para ulama menambahkan juga, selesai baca doa tersebut ditambah juga doa minta afiah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kita meminta agar Allah berikan pengampunan dosa, afwa, wal afiyah, dan juga keselamatan, kesehatan. Itu kita minta selesai habis azan. Selesai doa Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Selesai membaca doa tersebut, kita tambah lagi doa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi, ada Imam Tirmizi riwayatkan dalam kitab doanya, ada yang bertanya kepada Nabi, famadza naqulu ya Rasulullah? Selesai azan, doa apa yang kami baca ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah ini artinya as-salamah, keselamatan. Jadi kalau kita sehat, minta juga afiyah. Kalau sehat tidak afiyah, bisa sehat ini jadi maksiat. Tapi kalau sehat ada afiyahnya, artinya sehatnya ini nanti dia gunakan untuk taat. Makanya selalu ulama ajarkan sehat wal afiyah. Karena banyak juga orang sehat maksiat, banyak. Banyak orang sehat juga lupa sama nikmat Allah. Banyak orang sehat juga tidak sholat. Banyak. Itu namanya sehat tapi tidak afiyah. Tapi kalau kita minta sehat wal afiyah, maka artinya sehat tersebut Allah berikan kepada kita, dan insya Allah Allah jaga nikmat sehat itu, Allah jadikan sehat tersebut di dalam kebaikan. Makanya namanya afiyah. Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadis riwayat Muslim, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faraq. Dua nikmat yang paling banyak manusia lupa,
dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, al-faraq. Ada hadis dari paman Nabi, saking pentingnya ini minta afiat kepada Allah, paman Nabi bertanya kepada Nabi, minta ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira doa yang bagus itu apa untuk dipanjatkan kepada Allah. Ini hadis dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Paman Nabi mengatakan, ya Rasulullah, alimni say'a as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku satu doa yang aku gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, salillah al-afiyah. Kalau doa, mintalah kepada Allah afiyah, selamat, sehat dan selamat. Famakastu ayyaman thumma ji'tu. Kemudian waktu berjalan beberapa hari, paman Nabi bertanya lagi kembali. Paman beliau namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, alimni say'an as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku satu doa yang aku gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, salillah al-afiyah. Ya Abbas, ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, mintalah kepada Allah afiat fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Jangan lupa akhirat juga. Kita kadang-kadang mintanya selamat, bahagia di dunia, di dunia, di dunia, di dunia. Tapi lupa akhirat. Kita butuh juga selamat di akhirat. Maka Nabi katakan, saking pentingnya doa meminta afiah kepada Allah, Nabi katakan, mintalah salillaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat di dunia dan di akhirat. Itu kan dari substansi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang pertama doa yang kita baca setelah azan, yaitu Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Kemudian kita minta lagi yang kedua, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga diajarkan oleh para ulama, jangan lupa doakan orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang 5 kali. Itu diajarkan oleh kaum solihin. Selesai azan kita baca minimal 3 doa tersebut. 3 doa tersebut. Doa pertama, fadilahnya kita mendapatkan syafaat Nabi. Doa kedua, minta afiah, selamat di dunia dan di akhirat. Doa ketiga, kita minta juga keselamatan kepada kedua orang tua. Allah berikan rahmat kepada kedua orang tua kita. Kemudian disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, an rajulin an Sahar bin Haushab an Abi Umamah atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilal akhadha fil iqamah. Falamma qala qad qamatis salatu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Nah, sekarang doa ketika iqamah. Kalau ada orang iqamah pas sampai di kalimat qad qamatis salatu, bukan qad qamatis salati ya. Qad qamatis salatu. Kita yang dengar iqamah tersebut diajarkan oleh Nabi baca doa. Doanya pendek saja. Aqamahullah wa adamaha. Aqamahullah wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya. Itu ketika mendengar mugim. Mugim itu orang yang membaca kalimat iqamah. Sampai di qad qamatis shalah kita baca itu aqamahullah wa adamaha. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah annahu kana idza sami'a al-mu'adhdhin yuqim yaqul Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lah yaumal qiyamah.
Di redaksi doanya sama seperti yang disebutkan tadi. Faslun idza sami'al mu'adzinu au muqim wa huwa yusalli lam yujibhu fis shalah. Nah, sekarang satu fasal menjelaskan apabila kita mendengar muazzin atau orang yang iqamah sedangkan kita sedang sholat sunnah. Mungkin kita di masjid sedang sholat sunnah, kemudian azan, otomatis kan kita tidak bisa jawab. Ada dua pendapat mengatakan jawab makruh. Sebagian mengatakan kalau 5 tempat dia jawab azan dalam sholat, sholatnya batal. Itu dibahas dalam kitab fikih. Jadi apabila kita mendengar muazzin atau orang yang sedang iqamah, sedangkan dia sedang dalam keadaan sholat sunnah, lam yujib fis shalah, otomatis tidak boleh dia jawab. Namun sunnah menjawabnya tetap ada. Kapan itu? Fa idza salima minha ajabah. Selesai dia salam dari sholat sunnah, dia jawab. Dia ulang lagi azan itu sampai selesai. Tetap dia dapat fadilah azan. Ini berarti hadis dan pendapat para fuqaha ini menunjukkan begitu pentingnya menjawab azan. Ini kadang-kadang kita lalai. Padahal jawab tidak lama, sesaat. Sampai dikatakan, kalaupun dia sholat sunnah, habis sholat sunnah, tetap dia disunnahkan jawab. Panggilan azan. Kama yujibuhu man la yusalli, falau ajabahu fi sholat kuriha, walam tabtul sholatuhu. Kalau dia jawab lagi sholat dia jawab azan, sebagian ulama bilang makruh, tidak batal sholat, tapi sebagian mengatakan batal sholatnya. Wa hakadha idza sami'ahu wa huwa 'alal khala. Demikian juga kita tidak boleh menjawab panggilan azan ketika di dalam WC, di dalam kamar mandi. Lagi dalam kamar mandi atau dalam WC, tiba-tiba kita dengar itu suara azan. Memang sunnah untuk menjawab panggilan azan, tapi ketika posisi tersebut kesunahannya hilang. Sampai kapan? Sampai kita tuntas selesai dalam WC atau kamar mandi, sudah keluar, baru kita menjawab panggilan azan, walaupun panggilan azannya sudah selesai. Kita ulang lagi. Fa idza kharaja ajaba, fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbihu aw yaqra'u haditsan aw ilman akhar aw ghaira dzalik fa innahu yaqta'u jami'a hadza wa yudhibul mu'adzin thumma ya'udu ila ma kana fi. Nah, sekarang kita lagi baca Al-Qur'an atau lagi zikir atau sedang mengajar hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah-tengah sedang baca Al-Quran, sedang membaca hadis Nabi, atau sedang zikir, azan. Maka cara yang diajarkan oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi, semua zikir, semua bacaan Al-Quran dihentikan dulu. Lagi mengajar juga dihentikan dulu. Kalau betul dia mendengar suara. Untuk apa? Menjawab panggilan azan. Tapi yang membaca Al-Quran harus berhenti di tempat yang tidak ada larangan berhenti. Ada huruf lam dalam Al-Quran, itu namanya adamul waqfi. Tidak boleh kita berhenti dengan waktu yang lama di tempat tersebut. Carilah tempat yang bisa kita berhenti membaca Al-Quran. Ada qaf di situ, ada ain, dan seterusnya. Sampai di situ kita berhenti, kita jawab panggilan azan. Selesai panggilan azan, sudah kita jawab dengan doa-doa semuanya, baru lanjut lagi baca Al-Quran sampai selesai. Itu cara yang diajarkan oleh para ulama. Bukan yang cara yang kita gunakan, lagi azan tetap kita baca Al-Quran, berarti kita gak paham. Jawab dulu panggilan azan, baru lanjut. Kenapa? Karena fadilah, tadi saya katakan fadilah, pahala di dalam menjawab panggilan azan, waktu fadilahnya itu hanya di saat muazin melantunkan azan. Itu waktu paling terbaik. Sedangkan Al-Quran bisa kita tunda.
Zikir bisa kita tunda. Karena baca Al-Quran tuh setiap waktu bisa kita gunakan. Tapi kalau menjawab panggilan azan hanya waktu tertentu. Di sholat saja 5 waktu. Makanya Imam Nawawi katakan, kalau kita sedang baca Al-Quran, au yusabbihu, atau sedang tasbih, au yaqra'u haditha, atau membaca hadis Nabi Muhammad SAW, au ilma, atau sedang mengajar ilmu agama, itu berhenti dulu. Berhenti, kita jawab panggilan azan. Kalau memang sudah mendesak sekali boleh. Sebagian para guru kami mengajarkan azannya belum tuntas, tapi karena dia lagi mengajar, dia bisa jawab terlebih dahulu. Artinya dia menjawab sebelum selesai muazin azan. Itu boleh. Yang penting dia ada menjawab. Kalau dalam keadaan tertentu. Tapi ada baiknya kalau keadaan yang memungkinkan, ya dia ikuti saja itu muazin. Selesai daripada menjawab panggilan azan, baca doa, baru lanjutkan mengajar. Nah, ini namanya ilmu yang sedikit kita ketahui tapi bermanfaat kita amalkan. Daripada banyak kita gak amalkan, mendingan sedikit kita amalkan. Jadi mulai sekarang, dengar azan, jangan sibuk yang lain. Sibuk jawab panggilan azan. Ya, insyaallah mudah-mudahan siapa tahu azan, panggilan azan itulah yang kita jawab, yang menyelamatkan kita. Kita gak tahu. Allah sembunyikan amal-amal yang di dalamnya ada ridhonya Allah. Kita tidak tahu. Inna Allah khabbaha thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Ada kalanya Allah sembunyikan ridhahu fi ta'atihi fala tahkiranna min ta'atihi syai'a. Ada kalanya Allah sembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat walaupun kecil. Ternyata di situ yang selamatkan kita. Maka jangan pernah remehkan satu kebaikan. Jangan pernah remehkan satu kebaikan. Walaupun menurut kita kebaikan itu sepele. Kita tidak tahu, boleh jadi disitulah yang menyelamatkan kita. Termasuk azan. Ini azan kan luar biasa kalimatnya. Ada takbir, ada syahadat, syahadatain, ada dakwah, ajak orang sholat jamaah, ada doa. Dalam azan itu luar biasa. Maka ini kita amalkan. Ya. Mulai sekarang kalau saya lagi azan, ada yang lagi azan, nah gak boleh itu datang ngobrol. Tunggu selesai azan baru bicara. Takut kualat karena kita sudah tahu nih hadisnya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sampai baca Al-Quran pun disuruh berhenti sesaat untuk menjawab panggilan. Lagi ngajar hadis Nabi, lagi ngajar itu fikih, lagi ngajar itu bahasa Arab, lagi azan, jawab. Yaqta jami' hadza wajib muadzin. Putuskan semuanya untuk menjawab panggilan muadzin. Summa ya'ud ila ma kana fi, kemudian kembali ulang melanjutkan bacaan Al-Qur'an ketika sudah selesai azan. Li'annal ijabah tafut wa ma huwa fi la yafut ghaliban. Karena panggilan azan waktunya hanya sesaat. Adapun yang lain bisa diganti di waktu-waktu yang lain. Wa haitsu lam yutabi' hatta faragal muadzin yustahab an yatadarak mutaba'ah ma lam yatul fasal. Bahkan dikatakan kalau kita lupa jawab azan, tahu-tahu sudah berapa menit kita baru sadar belum jawab azan, itu masih disunahkan kita jawab. Masih disunahkan kita jawab. Kalau waktunya tidak terlalu lama. Makna waktu lama ini sebagian ulama mengatakan waktu lama ini ibaratnya sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan lama ukuran adat. Di kota Ternate ini kalau yang namanya lama sih bagaimana? Kalau sudah lama itu berarti sudah hilang kesunahan. Tapi menurut satu urf adat mengatakan belum lama, maka tetap dia menjawab panggilan azan.